ambil sertifikasi gitu ya. Jadi kemudian, dari dulu memang ada kayak tadi kegelisahan ya, bahwa, literasi itu harusnya dikenalkan sejak sejak kecil, bahkan sejak dalam kandungan gitu ya. Sebenarnya salah satu literasi adalah literasi keuangan gitu ya. Nah makanya, senang sekali waktu diajak sama Kak Wati dan Kak Maya gitu ya, dengan Kaknya juga untuk kita, menuliskan tentang, seri literasi keuangan. Nah, ini yang jadi, bidang saya gitu ya. Oke. Nah, kenapa sih ini penting gitu ya? Nah, ini mungkin basi banget kali gitu ya orang ngomong, ini kecakapan yang diperlukan untuk menghadapi abad 21 gitu ya. Tapi ini adalah sesuatu yang memang nggak bisa kita hindari gitu ya. Kita berhadapan pada, apa namanya, generasi yang, apa namanya, pada posisi yang akan ada bonus demografi di mana persaingan akan menjadi semakin ketat. Nah, pada saat persaingan semakin ketat, tentu saja, setiap anak itu harus ready, harus siap gitu ya. Nah, salah satu yang harus disiapkan memang, literasi keuangan gitu ya. Nah, kadang-kadang orang berpikir mungkin literasi keuangan adalah sesuatu yang ribet gitu ya, tapi sebenarnya kita mau suka nggak suka, uang itu menjadi keseharian kita gitu ya. Nah, berangkat dari sini, saya berangkatnya adalah dari tentang, kita bicara tentang perencanaan keuangan gitu ya. Kebetulan karena profesi saya sebagai financial educator, memang saya masuknya pada, perencanaan keuangan ini. Nah, ini menurut Financial Planning Standard Board Indonesia, ini yang menjadi arah dari buku ini gitu ya. Dalam kita pada saat mengajarkan tentang, apa namanya, tentang keuangan itu ya, kita garis bawahi di sini adalah perencanaan keuangan adalah satu proses. Namanya proses itu berarti nggak cuma sekali gitu ya. Satu proses ini berarti, ada tahapan yang mungkin harus berputar terus. Nah, tapi yang di sini yang kita harus garis bawahi itu adalah untuk mencapai tujuan hidup. Nah, makanya nanti buat teman-teman yang nanti membaca buku akan terlihat gitu ya, bahwa di dalam, cerita yang ada di buku itu semuanya adalah untuk mencapai satu tujuan gitu ya. Nah, ini kita memang mesti mulai kenalkan sejak dini gitu ya, melalui manajemen keuangan, yang secara terintegrasi dan terencana. Kenapa sih harus seperti itu? Nah, ini buat ini nggak ada bapaknya ini kayaknya ya? Cewek semua ya? Oke. Iya, kebetulan ibu-ibu semua. Ibu-ibu semua ya? Oke. Nah, coba kita lihat ya, ini kita bicara antara, uang masuk dan uang keluar. Sebenarnya yang kita intinya adalah di sini gitu ya, uang masuk dan uang keluar. Nah, pada saat orang belum aktif bekerja gitu ya, belum produktif, yang ada adalah uang keluar. Nah, sebenarnya fasenya di sini nih, kalau kita bicara tentang anak-anak itu sebenarnya fasenya di sini. Mereka belum produktif, nah mereka akan selalu berhadapan dengan uang keluar. Nah, sebenarnya uang keluar itu sejak mereka dalam kandungan itu kita semua sudah mengeluarkan uang sebenarnya ya, orang tua kita sudah ngeluarin uang untuk kita. Nah, yang kenapa kenapa kita harus ajarkan tentang, pengaturan uang ini, karena, pada saat mungkin kita sudah mulai aktif bekerja memang ada uang masuk gitu ya, tapi juga ada batasannya. Uang masuk itu hanya sebatas kita aktif bekerja. Nah, kalau misalkan kayak yang para penulis itu sih, nanti akan datang terus nih duitnya. Nah, itu perlunya ada aset yang bekerja gitu ya. Nah, tapi pada saat seperti ini keinginan itu akan semakin banyak. Kebutuhan kendaraan untuk anak, dana pendidikan, dan seterusnya untuk ibadah, rumah gitu ya. Nah, kemudian dari sini, ini yang pasti ada uang masuk tapi keluarnya juga lebih banyak. Nah, kemudian pada saat pensiun gitu ya, uang masuk udah nggak ada, tapi uang keluarnya ini tetap ada gitu ya. Nah, karena itu, bahkan uang keluar itu terus sampai kita tinggal nama pun yang ada uang keluar, gitu ya. Jadi mulai mulai belum punya nama sampai tinggal nama yang pasti adalah uang keluar. Uang masuk hanya sebatas kita aktif, sebatas kita produktif. Nah, karena itu penting banget gitu ya, kita di sini, di fase ini, di fase anak-anak ini, memang yang ada mereka adalah uang keluar. Nah, karena itu, ini penting banget mengajarkan anak gitu ya,
untuk bisa mengatur kesehariannya gitu ya, karena ini yang akan membawa mereka untuk, bisa mengatur di sini nantinya. Nah, jadi penting banget di sini. Karena itu di dalam buku itu, ini ya, ada dilengkapi juga selain buku cerita, dilengkapi juga dengan buku panduan. Buku panduan ini maksudnya apa? Buku panduan orang tua ini adalah untuk membantu, orang tua untuk menjadikan ini satu kebiasaan. Jadi bukan sekedar cerita, tapi bagaimana menjadikan, pengaturan uang ini menjadi satu kebiasaan. Karena kita bicara ngatur uang itu adalah masalah pembiasaan. Jadi kalau dari kecil sudah dibiasakan mereka bisa membedakan apa kebutuhan, apa keinginan. Kenapa mereka harus menahan, keinginannya? Karena mereka ada satu tujuan yang ingin mereka capai gitu ya. Karena itu dari kecil kita mulai harus mengajarkan bagaimana, kamu bisa mencapai sesuatu. Ajarkan anak untuk membiasakan, bahwa mereka juga bisa kok mencapai tujuan mereka, gitu ya, sepanjang mereka bisa mengelola, uang masuk dan uang keluarnya. Nah, karena itu di dalam pepanduan itu juga diajarkan bagaimana, perlunya uang saku sebenarnya, gitu ya. Jadi anak itu dibiasakan untuk mereka memegang uang sendiri, bukan sekedar orang tua jadi ATM gitu ya, setiap anak minta, kemudian orang tua langsung memberi. Nah, kalau seperti itu anak tidak akan belajar bagaimana dia, apa namanya, mengatur keuangannya. Termasuk juga bagaimana dia bertransaksi gitu ya. Nah, mulai dari awal memang harus diajarkan mereka bagaimana bertransaksi, karena kadang-kadang ada juga orang tua yang saking nggak teganya gitu ya, nggak tega sama anaknya, kemudian apa namanya, setiap kali anaknya minta, ya udah aku aja yang belikan. Jadi anak tidak ngerti fungsi dari uang, gitu ya. Nah ini jadi kalau ini tidak diajarkan bahwa oke mereka harus membayar. Dari membayar itu mereka harus tahu, mereka harus biasakan cek, mereka harus biasakan berapa yang apa namanya, mereka akan terbiasa membandingkan harga. Mereka sebaiknya beli di mana. Nah, ibu-ibu di sini, kakak-kakak di sini bisa bayangkan kalau itu diajarkan sejak dini, sejak masih belum produktif, tentu ini akan membawa kebiasaan yang baik ya. Karena, sekali lagi, kaitannya dengan pengelolaan keuangan itu adalah money itu adalah behavior, perilaku gitu ya. Jadi diingat-ingat kalau mungkin ada di sini yang ngerasa boros gitu ya, mungkin memang dari kecil udah biasa, setiap minta dapat dan tidak terbiasa untuk mengelola gitu. Jadi karena itu, siapa yang harus mengajarkan literasi keuangan ini, tentu saja adalah diawali dari orang tua. Dari kebiasaan orang tua itu akan, menentukan, bagaimana anak ini apa namanya, akan siap ke depannya. Nah, itu aja sih dari saya gitu ya. Jadi bagaimana, apa namanya, bahwa, satu set buku ini bukan hanya berisi cerita. Nah, kenapa berisi cerita gitu ya, oh ini sudah ada Kak Inge gitu ya. Kenapa juga ada, nantilah biar Kak Inge aja yang cerita gitu ya. Kita memang harus masuk pada fasenya anak-anak gitu ya. Bagaimana anak-anak itu belajar tentang uang, tapi dia tetap happy, tidak merasakan bahwa itu adalah satu, beban atau sesuatu yang menakutkan. Nah, seperti itu. Tetap harus, fun. Mungkin itu aja dulu dari saya, Kak. Nanti kita bisa sambung lagi gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, wah luar biasa ya. Ternyata memang benar ya. Jadi termasuk literasi finansial pun juga harus dimulai sedini mungkin ya Bu ya. Tadi dari usia 0 sampai 22 tahun ya Bu ya tadi ya? Iya, betul Oh iya. sekali. Nah, ini akan lebih lengkapnya akan ada Kak Inge yang menjelaskan terkait tentang bagaimana sih kaitan, buku ini dengan pendidikan anak ya, Kak, ya? Iya, silahkan Kak Inge. Oh, iya, saya ke bagian yang nggak serunya nih, bagian yang seriusnya ya.
Nanti di Ini akhir ada lagi ya Kak ya, ada kejutannya dari Kak Inga ya katanya ya Kak ya. iya, insya Allah ya. Saya bisa share screen ya, Kak? Sebentar. Bentar ya, cek dulu. Oke. Iya, tadi Bu Ita sudah menjelaskan tentang ini ya. Sudah tampak ya? Sudah Kak, sudah. Jadi saya ingin cerita kenapa ini sebenarnya seperti yang saya ceritakan ini semua sudah mungkin juga sudah ada yang mengetahuinya, tapi ya ini mengulas saja kenapa sampai buku ini dibuat dan eh, kenapa kita perlu kayak tadi Bu Ita ceritakan literasi keuangan itu sesuatu yang serius ya, sesuatu yang penting dan kalau saya sendiri terus terang kurang suka ngomongin finansial itu. Jadi itu sesuatu yang buat saya tuh beban gitu. Mungkin karena dulu saya nggak dibacain buku-buku kayak gini gitu kan. Ya jadi eh, ini mungkin salah satu cara untuk kita bisa membuat anak-anak kita nanti lebih baik gitu. Kenapa media ajar menyenangkan itu melalui bercerita, bernyanyi dan bermain. Saya mau mulai cerita dari teori perkembangannya Jean Piaget itu bahwa tahap-tahap perkembangan itu kan dimulai dari target kita ini kan anak-anak dari usia dari 0 tahun ya karena ibunya bisa bacain. Tapi di, sepertinya mulai 5 sampai 9 tahun dan itu mereka sedang ada di tahap praoperasional. Jadi belum konkret-konkret amat, tapi sudah mulai bisa diajak konkret gitu. Jadi perkembangan kemampuan menggunakan simbol itu sudah bisa dilakukan, melambangkan objek. Jadi seperti sebenarnya kebiasaan kita di read aloud ini bisa banget dimasukkan di tahap ini, praoperasional dan mulai masuk ke operasional konkret. Jadi kita membacakan buku, anak-anak melihat gambar, mendengarkan suara, kemudian juga mungkin kita berinteraksi, mempraktekkan, karena nanti di dalam buku ini juga ada aktivitas-aktivitas yang bisa melibatkan anak-anak untuk eh, semakin meningkatkan pemahamannya, sehingga fase konkretnya terpenuhi gitu. Mereka mereka nggak cuma diceritain abstrak, kamu itu harus menabung. Supaya apa? Supaya nanti kalau kamu menabung, kamu hemat dari sekarang, kamu nanti bisa berhasil. Berhasil itu seperti apa? Anak-anak nggak akan paham karena mereka belum sampai pemikirannya ke situ. Jadi kita perlu memberikan tahapan-tahapan yang anak-anak bisa istilahnya tuh bisa nangkep gitu. Karena memang di tahapan ini anak-anak itu baru mulai ke egosentris terpusat di dirinya. Sehingga kenapa kita perlu juga membuat media-media ajar yang relate. Jadi kalau seperti nulis buku anak, itu kita usahakan nulis buku anak itu yang ceritanya tuh relate sama keseharian mereka. Karena mereka belum bisa diajak mikirin yang di luar dirinya terlalu jauh. Masih terpusat pada apa yang ada di dirinya, apa yang ada di sekitarnya, itu yang sedang dimiliki anak dan media ajar yang tepat adalah yang bisa membuat anak-anak merasa terhubung. Oh, ini aku banget nih gitu. Oh, ini kayak aku. Oh, aku pernah kayak gitu. Itu akan lebih cepat nyangkutnya kalau kita memberikan media ajar yang semacam itu. Eh, Nantinya kalau media ajar yang kita sampaikan dengan tepat itu akan membuat anak bisa secara bertahap mulai seiring usianya mulai memikirkan yang lebih abstrak. Misalkan apa ya, kalau dari buku ini mereka sudah mulai mengenal tentang bagaimana uang, terus nanti mungkin diceritain sama Kak Maya sama Mbak Wati. eh, Tahap berikutnya mungkin mereka sudah mulai bisa diajak bicara tentang investasi. Apa itu dana reksa dan itu Bu Ita tuh ahlinya banget. Eh, ini bisa di tahap selanjutnya gitu. Jadi memang kenapa media ajar ini sesuatu yang tepat dengan melalui buku cerita, melalui bermain, ada aktivitasnya, kemudian nanti ada lagunya juga, itu untuk supaya anak-anak bisa
menghubungkan semua itu dengan dirinya dan mereka bisa memahami lebih baik karena fasenya adalah fase konkret. Ini juga terhubung dengan ada seorang ahli namanya Edgar Dell. Itu dia membuat kerucut pengalaman. Jadi bagaimana seorang anak itu belajar, itu ada tahapannya. Mulai dari yang paling konkret sampai yang paling abstrak. Jadi dari pengalaman langsung, kemudian pengamatan itu misalkan kayak kita kalau ngajarin anak-anak bola dunia misalkan, ya kita ngajarin anak tentang gerhana matahari. Kita membuat benda-benda tiruan supaya anak-anak lebih paham, oh kalau gerhana itu mataharinya ada di sini, bulannya ada di sini, terus buminya di sini. Oh, pantas buminya jadi gelap karena kita menggunakan benda-benda tiruan, anak jadi bisa. Kemudian tahap selanjutnya ada dramatisasi, kemudian karya wisata ini yang dibuat Edgar Gell. Semakin tinggi level anak, semakin abstrak dia mampu mampu menerima media ajar yang lebih abstrak. Jadi kembali lagi ke komunitas kita Read Aloud, ini tepat banget. Jadi Read Aloud ini kan kita bacain buku, itu memberikan anak pengalaman langsung membacakan, kemudian mungkin kita juga setelah bacain buku Bookies Play, itu artinya kita ngasih pengalaman langsung sama anak-anak tentang apa yang kita beritahukan di buku. Sehingga semakin lama semakin bertahap. Dan ini akan sangat bervariasi, nggak selalu bertingkat seperti ini, tapi akan bervariasi sesuai dengan kebutuhan anaknya. Gitu. Itulah kenapa media ajar yang tepat untuk usia yang tepat itu sangat penting diperhatikan. Jadi buku-buku bergambar yang disesuaikan dengan tingkat usia, kemudian ada perjenjangan buku itu benar-benar tepat sekali untuk membantu anak bisa belajar lebih baik begitu. Karena semakin konkret siswa atau anak mempelajari sesuatu, maka semakin banyak pengalaman yang didapatkannya. Itu kata Edgar Gill tadi gitu. Jadi kalau di Read Aloud kan kayak membacakan buku, kita memberikan pengalaman phonic awareness, kemudian di lagu juga sama. Kenapa di buku ini juga ada lagu? Karena dengan lagu itu anak juga bisa mengulang pesan-pesan penting yang ada di dalam buku ini tuh bisa anak-anak ulang-ulang. Dan repetisi itu akan membuat anak secara tidak sadar menyerap itu dan tadi Bu Ita menyampaikan bahwa finansial itu behavior dan harapan kita kan kalau sudah nempel itu akan menjadi behavior untuk anak-anak gitu. Sepertinya itu sih kalau dari sisi media ajar dan pendidikan dan hubungannya dengan kenapa buku literasi finansial dan apa yang ada di dalamnya ini perlu dan sangat bisa diterapkan kepada anak-anak gitu Kak. Wah, baik, luar biasa ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Ita tadi, jadi memang finansial itu tuh butuh kebiasaan sedari dini kayak gitu ya. Dan sementara kalau finansial sendiri kayak gitu ya, kita sebagai orang dewasa pun kadang susah ya mempelajari itu karena kelihatan rumit kayak gitu. Nah, bagaimana buku ini membahas bagaimana sesuatu yang sulit itu bisa ditransfer ke anak-anak dengan cara mudah dan menyenangkan kayak gitu ya Kak ya. Ya, Nah, habis ini kita akan bedah langsung dari penulisnya Kak Nindya Maya dan Kak Wati Ideo. Bisa mungkin ini Kak langsung mulai masuk. Seperti apa Ya. sih proses bukunya dan bukunya membahas apa aja? Nah, ini akan disampaikan oleh Kak Wati Ideo dan Kak Nindya Maya. Ya. Ini saya nggak ada slide. Nggak Jadi, apa-apa. jadi mungkin saya akan cerita tentang latar belakang dulu ya. Kebetulan saya sama Kak Maya ini sudah memiliki konsep
buku tentang literasi keuangan atau cerdas finansial ini sudah lama sekali, bahkan sebelum Yang di sini pandemi. Bahkan sebelum pandemi. Kemudian saya waktu itu ngobrol sama Bu Ita, ternyata Bu Ita punya kegelisahan yang sama. Terus kemudian Mbak Inge juga kontak saya dan isunya membahas hal yang sama. Akhirnya ya sudah, kita coba lagi, up lagi isu ini menjadi sesuatu yang lebih konkret dan memang bisa diakses oleh masyarakat. Jadi kalau saya pribadi sih sebenarnya memiliki apa ya, memiliki latar belakangnya itu kadang ada beberapa hal yang dianggap itu masih tabu atau mungkin anak-anak itu nggak perlu tahu ya, terutama tentang keuangan. Mungkin saya berkaca juga sih ke masa kecil saya itu, orang tua saya juga nggak terlalu bukan nggak terlalu ya, memang nggak melibatkan. Jadi nggak melibatkan tentang bagaimana sih mengelola keuangan dengan baik, kemudian bagaimana sih kondisi keuangan di dalam keluarga, itu memang nggak dilibatkan. Padahal sebenarnya kalau kita bisa melibatkan sejak dini, anak itu juga akan belajar loh dari pengalaman orang tuanya. Kemudian anak itu juga akan lebih hati-hati, anak itu lebih tahu bagaimana uh, mengontrol keinginan dan kebutuhan itu. Karena kembali lagi ya, isu tentang cerdas finansial ini bukan hanya tentang uang saja, tapi ya berkaitan dengan kondisi psikologi. Tadi mungkin Kak Inge dan Bu Ita juga memaparkan itu. Bukan hanya soal angka, tapi ada sisi kejiwaannya juga. Nah, saya dan Mbak Maya berlatar belakang psikologi, ingin sekali merumuskan suatu media, bukan suatu media, merumuskan suatu isu ini ke dalam media yang siap pakai gitu ya, yang siap pakai, yang akhirnya orang tua itu tahu tahapan-tahapannya itu seperti apa sih. Kadang orang tua itu enggan untuk bercerita atau berkomunikasi, berdialog dengan anak soal uang karena bingung gimana memulainya. Nah, di buku ini saya dan Mbak Maya merancang sedemikian rupa sesuai tahapannya. Jadi membaca bukunya ini harus urut, nggak bisa acak ya. Harus urut agar anak-anak itu memahami secara bertahap dan tidak kewalahan. Nah, kami menghadirkan satu tokoh ya, satu tokoh namanya Dompi. Nanti di seluruh buku ini ada tokoh Dompi. Itu tokohnya itu adalah dompet yang nantinya akan membantu Vina dan Alvin untuk memahami tentang uang agar mereka menjadi anak yang cerdas finansial. Jadi Vina dan Alvin ini harapan kami bisa merepresentasikan anak-anak Indonesia yang cerdas finansial. Nah, Dompi dihadirkan karena kami ingin memberikan apa ya, cerita yang ramah anak, jadi nggak terkesan menggurui. Ini adalah tokoh imajinatif. Anak-anak kan biasanya juga punya ya tokoh imajinasi yang itu jadi teman mereka bermain, beraktivitas. Nah, kami menghadirkan sosok itu. Nah, tadi saya berbicara tentang tahapannya, bagaimana sih sebenarnya urutannya. Ini kebetulan saya juga belajar nih sama Bu Ita. Jadi tahapannya ini bukan hanya nanti pembaca ya yang belajar, penulisnya pun belajar ini. Jadi tahapannya memang harus dari basic sekali, misalkan aja mengenalkan bentuk fisik uang itu seperti apa. Kemudian, oh uang itu sebenarnya simbol negara loh. Jadi ini nggak main-main. Jadi kita harus bisa merawatnya, menjaganya. Menjaganya itu seperti apa? Misalkan nggak boleh dilipat. Jadi ini kan habis ini Lebaran ya, kalau ngasih angpau itu nggak boleh dilipet-lipet dimasukkan amplop. Jadi itu nggak boleh sebenarnya karena itu bisa mengurangi value dari uang itu sendiri yang sebenarnya harus kita jaga karena itu simbol negara. Kemudian ada macam-macam lah ya. Nah, itu mengenalkan fisiknya. Kemudian tahap yang kedua mengenalkan fungsinya. Fungsi uang itu sebagai apa sih? Oh, ternyata bisa untuk membelikan sesuatu, transaksi, kemudian ada menabung gitu ya, mitigasi dan lain sebagainya lah untuk perencanaan-perencanaan itu. Ternyata fungsinya nggak hanya untuk jual beli aja, ternyata ada fungsi-fungsi lain yang mungkin nanti anak-anak bisa paham bahwa ternyata uang itu ya harus digunakan dengan baik dan benar seperti itu. Kemudian tahap yang berikutnya
bagaimana sih mengelola kebutuhan dan keinginan. Nah, ini sebenarnya bukan permasalahan anak-anak ya. Saya pun perlu. Jadi ibu-ibu atau bapak-bapak ada di sini kah? Kalau nggak ada mungkin nanti bisa disampaikan. Jadi bagaimana sih kita bisa membedakan kemudian mengelola emosi kita yang nggak hanya mengejar keinginan saja seperti itu. Nah, itu ada di buku ini yang sampai akhirnya tahap terakhir adalah bagaimana kita bisa menghargai uang. Nah, ini kan memang perlu sesuatu yang konkret. Makanya kami akhirnya menghadirkan dalam bentuk cerita yang itu ada konflik-konflik yang terjadi, kemudian ada situasi-situasi yang terjadi, yang itu kemungkinan ya akan membuat anak bercermin saat membacanya. Karena kami sudah menyusun sedemikian rupa, karena sempat riset juga, menebarkan kuesioner, harapannya situasi-situasi itu juga mewakili cerita sehari-hari anak-anak dengan dunianya, dan mungkin ada orang tua yang mengamati, tapi di sini orang tua nggak terlalu intervensi, yang membuat mereka jadi belajar sesuatu atau bercermin. Itu sih mungkin dari saya latar belakangnya Iya. ya. Semoga nanti bisa membantu. Luar biasa sekali. Jadi ini untuk bukunya itu untuk usia berapa, Kak? Kira-kira? Usianya sebenarnya untuk 6 plus ya. Itu pun kalau memang ternyata membutuhkan pendampingan, pastinya ya harus dibantu ya sama orang tuanya. Jadi ada bimbingan orang tua saat membacakan buku tersebut. Dan sebelum membacakan buku itu, kami menganjurkan orang tua membaca dulu buku panduannya yang sudah disusun oleh Bu Ita. Jadi nantinya akan satu persepsi ya, bagaimana sih sebenarnya cerdas finansial itu. Jadi ketika selesai bacain buku untuk anak, nantinya bisa berdiskusi bersama dan sudah satu frekuensi. Iya, oke. Selanjutnya, Kak Maya mau melanjutkan atau ini masih? Jadi kalau dari prosesnya tadi itu juga diawali dengan riset dulu ya, Kak ya, tanya ke anak-anak sekitar tuh masalahnya seperti apa, kayak gitu ya. Terus kemudian biasanya ini sih kalau buku-buku ini iya apa? Kadang kan anak itu kan ngelihat buku tuh kan ada yang dia kelihatan membosankan atau enggak kayak gitu. Kalau dari buku ini tuh mungkin bisa ditunjukkan, Kak, bagian mana mungkin yang sekiranya ketika anak-anak ngelihat itu menyenangkan bagi anak kayak gitu, selain dari sisi ceritanya gitu, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Liani. Saya izin share screen ya. Iya, silakan, Kak. Baik, selamat malam semuanya teman-teman. Hari ini senang banget bisa berjumpa secara online. Dan saya hanya menyambung apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ita, Kak Inge, dan juga Mbak Wati gitu ya, tentang latar belakang kami, proses kreatif, dan kenapa sih ini jadi penting gitu untuk kita ketahui ya, bahwa literasi keuangan itu perlu diinformasikan sejak dini. Karena ternyata apa yang terjadi ketika anak-anak itu sejak dini diinformasikan tentang literasi keuangan, itu dampaknya itu bisa sampai mereka dewasa gitu. Dan ini juga nggak main-main ketika dewasa pun saat mereka menjalin hubungan dengan lawan jenis, berkeluarga gitu ya. Ini sudah tertanam sejak lama gitu. Jadi ketika anak-anak itu diinformasikan sejak dini, maka mereka akan lebih sadar tentang bagaimana sih cerdas secara finansial gitu ya. Dan kalau anak-anak itu sudah terbiasa boros atau tidak bisa mengelola keuangan, ini juga akan berdampak di masa yang akan datang, seperti misalnya ada kesulitan finansial, kemudian mempengaruhi relasi dengan orang lain atau dengan pasangan gitu ya. Kemudian anak-anak juga akan tumbuh menjadi seseorang yang nggak terbiasa menabung dan terbiasa boros mungkin ya. Karena ada beberapa rekan gitu ya, kalau misalnya kita itu biasa bawa uang banyak di dompet itu pasti habis gitu. Jadi mungkin ini juga ada pengaruhnya di masa lalu tentang pengelolaan keuangan gitu ya. Nah, selain itu juga ketika anak-anak tidak diinformasikan tentang kematangan finansial sejak dini, mereka juga akan jadi pribadi yang tidak bisa membedakan keinginan dan kebutuhan. Padahal ini sesuatu yang mendasar dari edukasi finansial gitu ya. Harus tahu tujuannya apa,
harus tahu keinginan apa dan kebutuhannya itu seperti apa gitu. Dan yang pasti ketika anak-anak tidak dibiasakan mengelola keuangan sejak dini, mereka juga akan kesulitan mengatur keuangannya baik secara pribadi maupun nanti dalam keluarga gitu. Nah, kemudian apa sih yang bisa dilakukan gitu ya oleh kita orang tua, orang dewasa, pendidik gitu ya, dan kita semua untuk anak-anak gitu. Nah, kita mungkin perlu nih membiasakan bicara keuangan dengan terbuka gitu, karena mungkin kita termasuk generasi yang bisa dibilang tabu ya kalau misalnya membahas tentang keuangan gitu kan. Biasanya mungkin anak-anak dianggap tidak tahu apa-apa, nggak perlu tahu gitu ya. Jadi hanya orang tua saja yang tahu tentang kesulitan keuangan atau bagaimana mengelola keuangan. Nah, mungkin ini perlu kita putus rantai-rantai seperti ini gitu, bahwa kita sebenarnya perlu loh berbicara secara terbuka dengan anak-anak tentang keuangan ini gitu, supaya mereka juga bisa lebih menyadari bahwa uang yang didapat orang tua itu tidak serta-merta turun dari langit gitu ya, tapi mereka harus bekerja dulu, harus mengusahakan dulu gitu ya. Jadi ketika ingin membeli sesuatu atau menginginkan sesuatu tuh mereka akan berpikir ulang gitu dan tidak serta-merta ujuk-ujuk harus tersedia gitu. Jadi mulai untuk membiasakan keuangan secara terbuka, kemudian memberikan contoh pengelolaan keuangan dengan bijak. Nah, seperti yang tadi disinggung sama Bu Ita nih tentang pemberian uang saku gitu ya. Nah, mungkin ini juga kita bisa mulai coba ke anak-anak kita gitu ya, kayak misalnya memberikan uang saku selama seminggu sekali atau 1 bulan sekali ya, gitu ya, supaya anak-anak juga latihan untuk bagaimana sih mengelola keuangannya gitu. Dan mengajak anak untuk merawat uang yang diterima. Seperti tadi juga disinggung sama Mbak Wati ya, sebentar lagi udah mau Lebaran nih, biasanya angpaunya kan bertaburan ya dari saudara-saudara gitu kan. Nah, ini orang tua perlu juga nih sebelumnya untuk briefing ke anak-anak ketika menerima uang tuh harus seperti apa sih perilaku kita, sikap kita tuh seperti apa sih. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita lebaran gitu ya, pada kumpul keluarga, kalau kita kasih-kasih angpau tuh nggak sedikit anak-anak yang cuma mengabaikan uangnya gitu aja. Mungkin karena belum ngerti ya bagaimana cara memperlakukan uang. Jadi uangnya diterima terus ya udah digeletakin aja gitu. Atau uang yang diterima terus langsung dimasukin ke kantong gitu ya. Diuel-uel gitu uangnya. Nah, ini perlu kita informasikan sejak dini ke anak-anak bagaimana sih anak-anak harus memperlakukan dan merawat uang gitu kan, karena memang itu sesuatu yang berharga dan untuk mendapatkannya kan kita juga butuh upaya ya gitu. Kemudian memberikan pemahaman literasi keuangan melalui buku. Nah, ini tadi juga sempat disinggung oleh Kak Inge tentang media ajar yang menyenangkan, bahwa anak-anak itu perlu sesuatu yang konkret gitu. Nah, salah satunya apa? Dengan buku. Dengan buku mereka akan belajar tentang bagaimana merawat uang, bagaimana fungsi uang, bagaimana membedakan kebutuhan dan keinginan gitu ya. Bagaimana membuat keputusan tentang uang itu melalui cerita-cerita yang ada di buku gitu. Nah, cerita-cerita ini juga dibuat serelate mungkin dengan permasalahan atau hal-hal yang ada di sekitar anak. Jadi orang tua akan lebih mudah memberikan contoh ke anak dan gimana sih anak-anak harus merespon atau berperilaku jika mengalami situasi yang sama gitu. Nah, oleh karena itu kami membuat sebuah buku yang kompak ya, bisa dibilang ini bukunya sangat lengkap gitu ya. Selain ada buku panduan orang tua, juga ada 4 buku yang berisi tentang situasi-situasi yang sering dialami oleh anak-anak terkait dengan keuangan, dan juga ada lagu gitu ya. Harapannya apa yang kita susun ini, apa yang kita kemas ini bisa betul-betul melengkapi pendidikan literasi keuangan anak-anak gitu ya. Jadi orang tuanya juga bisa belajar lewat buku panduan gitu ya. Anak-anaknya bisa belajar lewat buku-buku ceritanya, dan value atau nilai-nilai yang akan kita berikan lewat buku ini bisa melekat di benak melalui lagu-lagu yang diciptakan oleh Kak Inge gitu. Jadi ini udah komplit banget nih ya bukunya. Nah, kemudian apa sih sebenarnya manfaat yang bisa kita ambil gitu ya ketika kita itu membacakan buku-buku di seri Cerdas Finansial. Jadi ini ada beberapa hal. Jadi anak-anak tuh bisa lebih positif memahami tentang uang. Sebenarnya uang tuh apa sih?
Kadang-kadang mungkin ini hal yang terlewat ya, kita setiap hari suka ngasih uang, tapi kita susah atau mungkin bingung bagaimana memberikan informasi tentang uang ini apa sih sebenarnya gitu ya. Bukan hanya sekedar untuk media tukar jual beli, tapi juga ternyata punya value tertentu loh uang ini gitu. Kemudian anak juga bisa lebih merawat uang yang dimiliki gitu ya, karena nanti di buku ini juga ada cara-cara gimana sih uang itu perlu dirawat gitu ya. Kemudian supaya anak juga bisa membedakan keinginan dan kebutuhan akan suatu barang. Ini penting. Karena anak-anak usia dini ketika mereka nggak bisa tahu keinginan dan kebutuhan, ini pasti akan berdampak di usia dewasanya gitu ya. Padahal ini sesuatu yang sangat mendasar sekali gitu. Kemudian menghargai uang ini juga sangat penting ya, karena kalau misalnya menghargai uang, anak-anak juga akan terbiasa untuk berpikir dulu nih sebelum mereka akan menggunakan uang yang dimiliki. Kemudian anak juga memiliki kegigihan untuk menabung dan mengelola uang yang dimiliki dan mempererat ikatan orang tua dan anak tentunya, karena di sini juga harapannya orang tua tidak hanya sekedar memberikan buku aja ke anaknya, tapi juga mendampingi anak dalam membaca bukunya, sehingga ketika selesai membaca buku, orang tua dan anak bisa saling diskusi nih tentang literasi keuangan gitu. Dan buku ini juga bisa sebagai media untuk membicarakan uang sejak dini secara terbuka. Jadi udah nggak ada lagi nih hal-hal tabu, hal-hal yang disembunyikan, hal-hal yang, aduh kayaknya Anda nggak perlu tahu deh, misalnya kayak gitu. Atau, aduh kayaknya masih kecil deh, nggak usah tahu dulu deh tentang uang. Nah itu sepertinya perlu kita kikis ya, dan kita perlu mencoba untuk lebih terbuka tentang uang, tentunya disesuaikan dengan pemahaman mereka dan dengan bahasa yang sederhana gitu. Nah, di buku ini sebenarnya apa aja sih keunggulannya dan yang membedakan dengan buku-buku yang lainnya? Tapi sepertinya ya, waduh, ini kayaknya buku literasi keuangan tuh kayaknya belum ada deh yang selengkap ini gitu ya. Jadi kayaknya ini akan jadi buku dengan set terlengkap gitu. Ada buku panduannya, ada buku ceritanya, ada lagunya. Nah, apa saja sih gitu. Jadi bukunya ini ukurannya 18 x 18 cm, seperti ini nih ukurannya. Kelihatan nggak ya? Jadi ini, nah jadi ini cukup nyaman banget kalau misalnya kita read aloud untuk anak-anak gitu ya. Enak dipegang, enak dibaca juga, tulisannya besar-besar jadi cukup jelas gitu. Terus berisi 4 judul buku dan 1 buku panduan orang tua. Jadi orang tua juga perlu baca dulu nih supaya bisa punya pemahaman yang sama. Terus bukunya juga full ilustrasi berwarna. Nah, ini juga pasti akan menarik ya buat anak-anak gitu kan. Nah, kemudian terdiri dari 24 halaman. Kemudian juga ada lembar aktivitas di setiap akhir ceritanya. Ini penting. Karena sebenarnya buku ini tidak hanya memberikan informasi saja, tapi juga kita memberikan aktivitas yang menantang untuk diselesaikan anak-anak di akhir ceritanya gitu. Jadi misalnya nih contohnya nih ada aktivitas, misalnya mereka harus beli sesuatu di warung, duitnya sekian. Nah, ini harga-harga di warung tuh seperti ini nih, seperti yang ini. Ada harga 5.000, 8.000, 10.000 dan lain sebagainya. Nah, dengan uang yang kita miliki ini nih, kita bisa beli benda-benda dengan harga berapa ya, biar uangnya cukup, biar nggak kurang, dan sesuai kebutuhan. Nah, itu kan anak-anak perlu berpikir dengan kritis, jeli, penuh pertimbangan gitu ya. Sehingga buku aktivitas ini merangkum pemahaman anak-anak dari membaca bukunya. Jadi kita ingin tahu setelah mereka baca buku tuh mereka pemahamannya seperti apa ya. Nah, ini mungkin orang tua bisa mendampingi dengan mendampingi saat menyelesaikan aktivitasnya. Kemudian juga berisi tentang cerita yang meningkatkan pemahaman dan kesadaran anak tentang literasi keuangan. Dan juga yang terpenting, ada lagu khusus yang bisa diakses melalui barcode pada buku. Jadi nanti bisa nyanyi-nyanyi gitu lah ya setelah apa namanya baca buku sama-sama supaya nilai-nilai yang kita ingin sampaikan dalam buku ini bisa lebih melekat di benak anak gitu. Nah, semuanya ada di buku Seri Cerdas Finansial. Gitu deh. Nah, ini isi bukunya. Ini supaya lebih jelas ya. Jadi ada cara-cara nih, gimana caranya merawat uang. Jadi nggak boleh dilipat, nggak boleh dicoret, nggak boleh di stapler, nggak boleh diremas, nggak boleh direndam atau dibasahi, seperti itu. Ini kadang-kadang kita suka lupa juga ya, suka melipat-melipat. Terus habis gitu tentang kebutuhan dan keinginan gitu. Gimana sih kita menentukan ini gitu. Nah, ini aktivitasnya yang tadi. Nah, ini dia yang paling penting. Nah, jadi sekarang ini kan lagi masa pre-order nih untuk Serikat Cerdas Finansial. Jadi
pasti ada harga khusus untuk di masa PU ini gitu. Tapi lebih jelasnya nanti akan diinformasikan di belakang. Sekarang silakan kalau misalnya ada yang perlu didiskusikan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Maya. Wah, luar biasa ya. Jadi memang buku ini komplit ya, nggak hanya buku cerita, tapi ada buku aktivitasnya, terus juga ada lagunya gitu ya Kak ya. Ditambah Betul. juga ini bukunya kan modelnya picture book, jadi memang untuk tahapan anak 6 usia 6 plus itu kan juga masih butuh gambar gitu ya Kak. Jadi nggak full text gitu ya Kak ya. Silakan mungkin bagi teman-teman ada yang ingin bertanya mungkin. Jadi ada 4 buku ya kayak 4 buku, terus satunya panduan orang tua. Nah, dari 4 buku tadi kan masing-masing buku cerita, terus ceritanya itu ada yang menceritakan tentang fungsi uang ya kak ya. Terus uang sebagai lambang tadi ya kak ya. Ya, Terus itu ya. Jadi betul. dari 4 itu tuh ada tujuannya masing-masing sesuai dengan tahapan-tahapan yang harus dikenalkan pada anak gitu ya kak ya. Betul sekali, Kak. Jadi ini benar-benar informasi yang mendasar tentang keuangan ya, dan ada buku panduannya juga. Dan seperti tadi Mbak Wati sampaikan, bukunya ini sudah ada semacam nomor-nomornya gitu ya, 1 sampai 4. Jadi mana dulu yang harus dibaca, karena itu pemahaman yang bertingkat tentang keuangan gitu. Jadi kayak misalnya mungkin di awal tentang fungsi uang dulu gitu. Yang kedua tentang bagaimana kita merawat uang, kemudian bagaimana kita mengetahui kebutuhan dan keinginan kita seperti itu. Jadi ada tahapannya nih di setiap bukunya. Iya, soalnya kan ini juga ya, saat ini kan masalah orang dewasa di Indonesia kan juga ini ya, apa, banyak ya yang mereka itu terkendala di masalah pengelolaan keuangan gitu ya. Nah, kalau Betul itu banget. nggak dikenalkan sedari dini, itu ya akan ini ya, menjadi bom waktu di masa depannya kayak gitu ya. Mungkin Betul saat dia banget. sudah menikah, berkeluarga, Ya, bahkan betul. sudah ketika punya anak pun gitu ya, ada yang sampai banyak yang terjerat pinjol, terus akhirnya mungkin juga sampai mengakhiri ininya nyawanya kayak gitu ya. Itu sebenarnya basicnya karena kurangnya ini ya kak ya, wawasan tentang literasi finansial gitu. Ya, Iya, Betul. betul banget. Ini sudah ada yang ada bertanya pertanyaan? sepertinya. Ada yang raise hand. Iya, silakan Kak Pandita Ningrum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah ibu dengan 3 orang anak. Yang pertama laki-laki, yang kedua laki-laki, dan yang ketiga adalah perempuan. Mungkin saya nggak begitu khawatir dengan yang pertama dan kedua, karena mereka laki-laki dan sepertinya mereka aman gitu untuk mengelola keuangan. Nah, yang saya khawatirkan adalah anak saya yang ketiga. Ini dia usianya baru 4 tahun. Yang jadi pertanyaan saya, apakah buku ini cocok juga untuk dia? Terima kasih banyak. Oh, itu juga karena anak saya yang nomor 3 senang jajan. Karena lingkungannya, teman-temannya senang jajan. Itu yang saya khawatirkan. Ya, terima kasih pertanyaannya Kak Pandita Ningrum. Sebenarnya buku ini cocoknya untuk 6 plus, tapi kembali lagi ya, kalau memang ada sesuatu yang urgent sekali untuk disampaikan, nggak apa-apa juga. Kita kan bisa membacakan nyaring ya, ini sesuai dengan komunitasnya, ini komunitas read aloud. Jadi kita bisa membacakan nyaring buku ini ke anak. Kita coba buku 1 dulu, kita amati apakah memang anak paham. Sambil kita tunjukkan, kalau yang buku 1 kan memang tentang mengenalkan bentuk fisik uang, kemudian fungsinya dan cara merawatnya. Nah, itu mungkin bisa dikenalkan itu dulu deh, sambil kita amati bagaimana sih pemahamannya kira-kira sudah bisa nyampe atau belum. Kemudian kalau memang perlu ditunjukkan uang beneran, oh ini uang itu nominalnya ini. Karena kan kalau sudah bisa jajan sendiri kan bisa melakukan transaksi berarti ya. Nah, ini yang mungkin
kita coba riset kecil-kecilan aja dengan cara membacakan nyaring ke anak, kemudian diamati, dan mungkin ditanyain juga bisa sih, apa sih yang dirasakan adik setelah baca buku ini, terus mungkin suka tokoh yang mana, misalkan Dompi, kenapa kok suka Dompi ya? Kita pancing-pancing aja sih, tanpa tekanan tertentu ya, karena kan kita masih mengamati. Itu sih kalau dari saya. Mungkin Kak Maya, Kak Inge, Bu Ita bisa menambahkan. Iya, sedikit menambahkan untuk anak yang usia di bawah 6 tahun mungkin buku ini bisa jadi mungkin nggak perlu apa dibacain, mungkin perlu dibacain dan diceritakan ulang gitu. Karena kasus-kasus yang sebenarnya kasus-kasus yang ada di buku itu sebenarnya juga dialami kok sama anak-anak di usia 6 tahun itu gitu. Misalnya kayak harus beli ini tapi harus ini seperti itu. Nah, mungkin nanti disesuaikan nih kasusnya dengan anak yang usia 3 tahun itu gitu. Kalau misalnya adik harus beli jajan tapi apanya yang rusak di rumah gitu ya, misalnya ya kotak bekalnya kah atau misalnya bukunya kah atau apanya gitu ya, sesuatu yang penting buat dia. Nah, itu mungkin bisa dijadikan kasus gitu. Jadi merefleksikan. Jadi kitanya yang harus bisa mengolah atau merefleksikan kasus yang ada di buku ini disesuaikan dengan usia anak dan permasalahannya di keseharian itu seperti apa gitu. Jadi mungkin lebih lebih seperti itu sih pendekatannya nanti untuk anak usia di bawah 3 tahun itu. Iya, mungkin kalau untuk di bawah 6 memang harus ada pendampingan orang tua gitu ya Kak ya. Jadi memang harus ada pendampingan dari orang dewasa untuk membacakan kayak gitu. Oke, sudah cukup Kak Pandita? Aku jadi ingat sesuatu nih dengan Kak Pandita ini. Kalau usia 4 tahun itu kan PAUD TK ya. Nah, kadang itu di depan sekolah itu kan juga ada orang yang jualan-jualan mainan Iya. dan lain-lain. Itu kan menggoda sekali. Nah, mungkin ya urgent juga sih untuk anak usia dini ya sebenarnya 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun untuk dikenalkan dasar-dasarnya dulu aja. Kemudian diamati. Itu aja sih kalau dari saya. Pengen saya larang terus, tapi saya ingat saya kecil juga begitu. Mungkin tambahan sedikit ya kalau dari saya. Kita kan ada tahapan-tahapan perkembangan itu, tapi sebenarnya usia itu bukan jadi patokan tahapan perkembangan. Karena sebenarnya tahapan perkembangan anak-anak sekarang itu kalau menurut saya sih udah kayak fast track gitu ya, cepet banget gitu. Jadi bener sih kalau kita sering read aloud kan ada interaksi. Jadi sebenarnya kuncinya juga selain dari cerita di buku ini perlu ada interaksi yang benar-benar menyesuaikan dengan kondisi anak gitu. Jadi kalau saya dari Bu Ita tuh ngajarin anak membedakan keinginan kebutuhan itu kasih tujuan gitu. Jadi tujuannya apa? Jadi dia bisa untuk mencapai tujuan itu dia harus menahan keinginannya. Ini nyontek dari Bu Ita kemarin. Makasih Bu Iya, Ita. iya. Jadi tadi nyambung gitu ya. Saya dulu juga kayak gitu. Nah, itu masalahnya di situ tuh, Mbak Marita gitu ya. Seringkali kita permisif ya. Udah dulu saya gitu. Jadi tanpa kita sadari, kita justru ngajarin anak gitu. Ngajarin untuk jadi boros gitu. Nah, jadi memang kunci yang utama adalah orang tuanya yang harus ngasih contoh gitu ya. Nah, itu memang yang beratnya kan di situ gitu ya. Kita udah terbiasa selama ini acak-acakan, terus kita harus kasih contoh gitu ya. Tapi saya ingat pesan dari Pak teman kakak senior saya ya. Seringkali kita nggak tega sama anak kita. Tapi dengan kita nggak tega sama anak kita, sebenarnya kita tega dengan masa depannya gitu ya. Jadi kadang kita memang mesti tega sekarang, mesti tegas sekarang. Karena kita nggak tega kalau dia menjadi nanti kesulitan dalam ngatur keuangannya. Jadi nggak ada salahnya kita coba, tapi itu tadi ya jangan menakutkan gitu ya. Tetap menyenangkan gitu ya, tetap misalkan dikasih jatah, "Ini uang yang boleh Kakak, Adik pakai ini," gitu ya, misalkan ditaruh di tempat tertentu, beliin dompet yang lucu, "Semua uang taruh sini ya," gitu ya, "yang boleh dipakai yang ini aja," gitu ya. Jadi, itu memang harus dengan pembiasaan.
Nah, kalau dengan pembiasaan itu dan yang kita harus tanamkan pada kita adalah itu tadi gitu ya. Karena kita nggak tega lihat masa depannya, kita harus tega sekarang. Maksudnya bisa apa mau ngajarin lah gitu. Gitu Kak Panita. Ya, oke. Terima kasih Eh, banyak Ibu. Ya, sudah cukup Kak Pandita. Selanjutnya Kak Andi Diah Masita, silakan Kak. Baik, terima kasih kesempatannya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali bisa ikut di sharing malam hari ini yang luar biasa sekali tentang cerdas finansial. Dan saya harapkan semoga nanti ada buku untuk anak di usia di bawah 6 tahun. Karena bagaimanapun juga ya bercerita ini memang salah satu cara paling efektif untuk bisa memahamkan anak dengan cara menyenangkan gitu. Nah, tapi yang menjadi kendala kemudian apa tentang konsisten. Konsisten ini yang paling paling sulit gitu. Kalau misalkan Ibu Ita tadi sudah menjelaskan bahwa kita memang perlu tega, tapi dalam ketegaan itu biasanya kadang tidak ada konsisten di dalamnya. Nah, konsisten ini yang paling susah sekali untuk kita ya apakah karena pengalaman ketika ada satu buku yang menjadi panutan, ingat tidak cerita tentang ini, ingat tidak cerita tentang ini. Nah, itu memang biasa membekas. Tapi mau seberapa sering kita mengingatkan anak tentang bacaannya begitu. Nah, ini yang menjadi tantangan sebenarnya bagi ibu-ibu yang sedang berjuang untuk mencerdaskan secara finansial anak-anaknya kayak gitu. Mungkin itu saja. Siapa tahu ada solusi, tips bagaimana caranya supaya kami orang tua bukan hanya sekadar memberikan buku sebagai bacaan yang menarik dan pemahaman yang mudah diingat oleh anak-anak, tapi bagaimana kita juga menerapkan itu dalam keseharian secara konsisten. Baik, terima kasih Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, saya dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Ini kayaknya yang bisa menjawab Bu Ita ini ya. Iya, oke, Kak Andi ya. Nah, jadi kalau kalau kita lihat ini ya untuk anak itu sebenarnya yang kita buku ini sangat sangat bisa diaplikasikan langsung ya, bukan bukan hanya ingat itu gitu ya. Tapi sebenarnya buku ini, ada cerita si Dompi, ini ada terima. Nah ini tadi kan ada momen momen mau Lebaran gitu ya. Ayo langsung. Jadi tadi kan kayaknya udah nyampaikan bahwa harus kok gitu ya. Jadi kalau pada saat begitu terima uang, kita harus membiasakan untuk langsung mempraktekkan. Yuk, langsung disimpan uangnya, gitu ya. Nah, seperti itu. Itu yang apa namanya? em, kayaknya yang terima THR anak 4 tahun juga terima THR kan ya? Oke, jadi kan mereka udah ngerasakan terima uang. Oke. Terus kemudian juga mulai dipancing gitu ya. Pengen beli apa ya ini nanti gitu ya, mulai diminta untuk nyusun anggaran. Ini loh uangnya ada segini loh gitu ya. Nanti Adik pengen beli apa gitu ya. Nah, itu mulai ini cukup nggak ya gitu ya. Memang belum bisa menghitung mungkin ya untuk 4 tahun gitu ya. Nah, tapi nanti bisa bisa orang tua di sini makanya perlu apa ya tadi memang kayaknya tadi disampaikan harus konkret gitu ya. Jadi memang benar-benar harus dilakukan gitu ya. Ayo kita ngikutin si Dompio gitu ya. Terus ayo disimpan. Terus kalau sudah ini mau dipakai untuk beli apa? Itu di situ sudah ada. Nah, ternyata kan salah satu kita kalau mau beli apa-apa itu perlu uang gitu. Makanya karena ini ini kejadian gitu ya. Anak saya pernah satu ketika dulu waktu masih SD masih belum ngerti gitu ya. Jadi beli sesuatu di kantin dipikirnya udah tinggal ngambil aja, nggak ngerti bahwa itu harus membayar. Nah, jadi biar ngerti,
Loh kok uangku jadi berkurang? Nah, itu kalau kita sering, jadi biarkan dia membayar dengan uangnya, kasih tahu, "Adek bayar pakai uang yang ini ya." Dia ngerasain gitu, "Loh kok duitku kok jadi habis nanti?" gitu ya. Nah, itu mungkin itu yang bisa bisa juga dilakukan. Terus ini ya, ini karena makanya kenapa saya senang banget ya Kakak ini nulis karena saya punya pengalaman yang menarik, ini pada saat anak saya masih SD gitu ya, itu ada temennya, nah ini mungkin buat pengalaman juga buat, para ibu-ibu muda ya, jangan dibiasakan anak, ambil aja itu dulu nanti ibu yang bayar. Ya itu, waktu itu ada, temennya anak saya, gitu dia akhirnya di ibu kantinnya tuh bener-bener ya udah tinggal ngambil ngambil ngambil, kemudian setiap minggu ibunya datang ke sana, "Habisnya berapa Bude?" 300.000 padahal itu tahun berapa itu ya, tahun 2006, 2007 gitu. Bayangin aja gitu seminggu 300.000 untuk anak SD gitu kan ya, karena dia tidak dibiasakan untuk mengendalikan. Nah, ini ada 2 hal gitu. Yang pertama dia tidak bisa menahan kebutuhan keinginannya, yang kedua adalah membiasakan dia berhutang, gitu ya. Nah, ditambahin lagi yang ketiga dia tidak bertanggung jawab terhadap uangnya sendiri gitu ya. Karena orang tua ini siap membackup terus. Nah, ini kadang-kadang tanpa disadari kebiasaan-kebiasaan kecil ini yang kemudian akhirnya, menjadi pada saat dia dewasa, "Kamu kok ngabisin duit terus?" gitu. Ya, jangan dimarahin waktu besarnya gitu ya, karena waktu kecilnya juga dibiasain, "Boleh ambil aja nanti, mama yang bayarin." Nah, seperti itu. Jadi mungkin dibiasain dengan bertahap aja Mbak Andi, jadi nggak usah langsung semuanya harus, ini ya, yang pertama biar ngerti dulu deh gitu, nah uang, ngerti fungsi, jadi dia ngerasain dia bayar. Itu ngelatih keberanian membayar di kasir loh gitu ya. Itu juga saya ingat tuh kakak saya tuh sampai agak usia berapa gitu nggak berani bayar di kasir. Nah itu tuh juga butuh tuh biar dia ngerti, oke aku kalau mau beli sesuatu harus pakai uang. Ya jadi nggak usah yang mulu-mulu. Tapi, dibiasakan dengan dilakukan langsung. Kayaknya Mbak Wati mau nambahin nih. Kok Bu Ita tahu? Tahu, karena tadi udah main chat, jadi kayaknya udah mau ngomong. Oh, iya, 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 iya. Iya, saya juga apa ya, ingin menambahkan sih sebenarnya contoh-contoh kecil aja. Karena kan untuk bisa konsisten itu memang berangkatnya harus dibiasakan. Mungkin saya ambil contoh kasus tadi kan dari buku 1 tentang apa fisik, fungsi dan cara merawat ya. Karena sering banget tadi kami semuanya menyebut yang buku 1. Kita loncat ke buku 4, biasakan anak menghargai uang. Itu seperti apa sih? Contoh sederhana adalah menjaga kesehatan diri kita sendiri. Itu sebenarnya wujud menghargai uang. Kenapa? Kalau sakit, masuk rumah sakit, itu keluar biaya loh. Jadi biasakanlah untuk makan makanan yang cukup gizinya, kemudian mungkin olahraga kecil-kecilan di rumah, atau ya macam-macam ya. Jadinya kita fokus ke situ deh, membiasakan hidup sehat. Kalau memang sudah oke, kita coba lagi next berikutnya yang kecil-kecil lagi. Oh, kalau nyalain AC, pintu kamar itu harus tertutup. Jadi AC-nya tuh nggak bocor kemana-mana sampai akhirnya ya boros listriknya karena kan nggak dingin-dingin, misalkan seperti itu. Itu juga salah satu cara menghargai uang, terutama uang keluarga, karena nanti kalau tagihan listriknya itu membengkak, itu kan juga akan berdampak ke keuangan keluarga. Misalkan yang harusnya kita bisa jalan-jalan nih ke toko buku atau kemana gitu ya, itu nggak bisa karena pengeluaran listriknya terlalu besar untuk di bulan ini, misalkan gitu. Jadi eh, memang semuanya itu ada tahap-tahapnya dan saya coba mention yang ada di buku 4. Bagaimana sih membiasakan itu? Oh, misalkan si anak ini suka sekali main air, siram-siram tanaman sampai airnya meluber. Nah, itu kan juga nggak oke. Lain kali mungkin kita bisa mengajari gimana sih cara menyiram tanaman yang bisa lebih hemat airnya. Kemudian juga dikasih pengertian bahwa
dengan menghemat air. Tanaman butuh air, butuh dibiasakan ya, maksudnya merawat tanaman atau apalah. Tapi bagaimana sih kita bisa mengontrol penggunaannya, karena juga itu akan berimbas ke keuangan keluarga. Jadi semuanya itu, apa yang kita lakukan sehari-hari itu berdampak ke keuangan. Jadinya memang perlu pembiasaan setiap hari. Itu sih di perilaku kita. Mungkin itu ya yang di buku 4 tentang menghargai uang. Mungkin Mbak Inge mau menambahkan sesuatu, sepertinya lagi menerawang. Cukup. Oh, cukup. Iya. Dari Kak Andi, udah cukup Kak pertanyaannya? Alhamdulillah, terima kasih banyak jawabannya, semakin terbuka wawasannya. Jadi memang harus perlu ini bukunya ada di rumah gitu. Tinggal bagaimana cara mengaksesnya. Ya, oke. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Sena. Jadi tiap buku akan ada aktivitasnya, Kak, kayak gitu. Ada berapa banyak aktivitas atau permainan literasi finansial tersebut? Kak Maya mungkin? Oke, kalau untuk yang di setiap buku tuh ada 2 aktivitas yang bisa dikerjakan oleh anak-anak ya. Jadi kayak misalnya mungkin buku ini, oh tapi udah ya ini ya. Mungkin yang buku keempat kali ya. Nih, seperti ini judulnya Hari Minggu. Nggak kelihatan ya, coba saya. Oke, jadi seperti ini bukunya. Nah, ini ada aktivitasnya di bagian belakang. Setiap buku itu ada 2 aktivitas seperti ini. Jadi ini bisa untuk latihan anak-anak ya, apakah mereka sudah cukup paham dengan materi atau apa namanya pesan yang ingin disampaikan di buku ini tuh mereka sudah mulai paham belum dengan mengerjakan aktivitas-aktivitas ini gitu. Nah, mengenai permainan sebenarnya juga ini ada kejutan lagi sebenarnya, tapi masih kita bahas, masih kita ramu gitu ya, masih kita masak dan kita olah. Setelah ini insya Allah akan ada media permainannya, jadi ditunggu aja. Nah, untuk saat ini hanya ada buku dan aktivitas dan buku panduan. Tapi setelah ini kita akan insya Allah ya doakan terrealisasi untuk membuat media permainan yang lebih konkret untuk anak-anak. Jadi semuanya bisa lebih menancap mungkin ya nilai-nilai yang diberikan melalui edukasi literasi keuangan ini gitu. Pertanyaan selanjutnya ini bukunya bisa dipesan, bisa diakses di mana? Nah, ini bukunya bisa diakses, bukunya bisa dipesan teman-teman. Jadi kebetulan ini sedang masa pre-order sampai tanggal 21 Februari. Nah, nanti bagi yang pengen memesan bukunya bisa ini saya bantu melalui saya ya teman-teman. Ini kebetulan sudah saya share linknya untuk pemesanan, nanti bisa klik link tersebut ya teman-teman. Ya, oke, ada pertanyaan lain nih kira-kira? Ada dari Kak Wati. Kak Wati ini untuk buku 6 plus mohon izin menanyakan apakah ini bisa dikenalkan untuk anak yang kurang bawah 6 tahun. Berarti masih bisa ya Kak ya tadi ya, tapi dengan syarat dengan pendampingan orang tua gitu ya Kak. Iya. Oke, dari teman-teman yang lain ada yang ditanyakan lagi kira-kira? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jadi komplit banget ya ini. Oh, ini ada lagi nih Kak Malaya. Satu set terdiri dari 5 buku ya Kak ya? Iya, 5 buku. 4 bukunya buku cerita, satunya buku panduan orang tua ya Kak ya tadi ya? Iya. Ya. Nah, ya, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Wah, ini lengkap banget ya bukunya. Biasanya kan ini ya, cuman 1 buku kayak gitu. Tapi ini ada 4 seri, terus udah ada ceritanya, ada aktivitasnya, ada lagunya gitu ya. Jadi lagunya pun itu bisa di-scan dari bukunya langsung ya Kak ya? Iya betul Kak, Ya. nanti di belakang buku ini akan ada barcode-nya yang bisa diakses, yang terhubung sama YouTube-nya. Jadi nanti bisa nyanyi sama-sama gitu.
Iya, ini ada yang menanyakan idealnya pada usia berapa mengenalkan jualan ke anak. Nah, ini silakan Bu Ita. Oke. Usia berapa ya ini kalau tadi Kak Inge memang sebenarnya mengajarkan anak itu memang enak langsung praktek gitu ya, di samping cerita ya. Kalau kebetulan saya kan juga ada sekolah gitu ya, di Surabaya di sini gitu ya. Anak-anak SD pun di tempat saya juga udah diajarin jualan gitu ya. Eee, tidak tidak, jualan tuh lebih pada sebenarnya melatih keberanian ya, keberanian dia, terus kemudian, ide gitu ya, "Eh, kamu mau jualan apa?" Gitu ya. Jadi, termasuk ABK yang di tempat kami pun juga senang tuh jualan gitu ya. Dan, tapi itu tadi tidak pada posisi yang, "Oh, kamu harus rutin jualan," mungkin belum. Tapi ada anak memang kalau yang bakatnya jualan itu ada saya punya murid tuh selalu ada aja yang dibawa, tahu-tahu, "Bu, mau beli stiker," gitu ya, saya ditawarin stiker. Lain kali lagi, "Bu, mau kue, Bu, mau apa?" Jadi emang bakatnya jualan ya biarin aja gitu. Cuman yang pasti tidak ada tuntutan, tidak ada paksaan gitu ya. Tapi kegiatan sekali-sekali di sekolah gitu ya, itu perlu gitu ya. Jadi, untuk melatih keberanian anak, terus mereka merasakan gitu ya, "Oh, aku dengan menjual, aku terima uang langsung, jadi ngerasakan jerih payah gitu ya. Nah, di tempat kami itu juga, kami selalu buat acara namanya Entrepreneur Journey. Dulu biasanya yang SMP, SMA, sekarang yang tahun ini juga anak SD ini juga kami challenge gitu ya. Ayo kita pergi ke eee, memang harus sesuatu yang menyenangkan sehingga anak-anak itu mau ngerem pengeluarannya gitu ya, mau ngerem keinginannya karena mereka ingin pergi. Ayo kita pergi. Tapi kita kali ini nggak mau ngerepotin, orang tua karena memang di tempat saya ada anak yang nggak mampu gitu ya. Jadi memang ya udah berarti harus bisa ngasilkan duit sendiri gitu ya. Terus ya kita mulai ajarin gitu ya, terus mereka biasa nabung. Itu, itu membuat mereka ternyata ya semangat juga gitu. Jadi memang harus ada tujuan sehingga mereka tahu, "Kenapa sih aku harus menghasilkan uang? Kenapa sih aku harus jualan?" Gitu ya. Jadi saya pikir nggak ada, wah harus usia berapa, enggak ya, itu yang pertama memang ada bakat ya, kalau memang ada anak bakat itu jualan tuh mungkin mulai dari kecil itu, mulai umur 4 tahun ada yang udah seneng nawar-nawarin meskipun dia belum ngerti uang, mau gitu, beli gitu kalau dia beli, ya mungkin ada yang seperti itu, tapi, sekali waktu, sambil melihat apakah memang dia punya bakat jualan atau enggak gitu ya. Nah di tempat kami ya itu tadi, anak SD mulai dari kelas 1 itu ternyata mereka juga udah seneng gitu, tapi jangan jangan terus-terusan dulu gitu ya, misalkan ada acara basar atau apa. Jadi mengenalkan saja, tapi yang penting, melatih keberanian anak dan mereka ngerti bahwa kalau mereka menghasilkan sesuatu, mereka bisa mendapatkan hasil. Mungkin mudah-mudahan menjawab, nggak tahu Mbak Inga mungkin mau nambahin. Udah lengkap dari Bu Ita. Karena Bu Ita sudah melakukannya, jadi udah lengkap. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Kak Yuni Kartika Sari. Silakan, Kak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak yang keren? Masya Allah bisa ketemu di sini. Semoga penyelenggaranya diberikan kesehatan, rezeki, dan juga kakak-kakak pematerinya yang diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah karena sudah membuat acara yang begitu menarik ini gratis. Amin. Makasih, Iya. Mbak. Ya, dan juga untuk bukunya, Kak Wati, kami sangat mengapresiasi sekali karena untuk buku finansial ini sungguh-sungguh dibutuhkan pada anak-anak era sekarang yang konsumtif, di mana marketplace sekarang kan sudah bisa diakses secara mudah, yang mana toko orange, toko hijau, merah, kuning, hijau ya, semuanya bisa dan mudah kita akses gitu. Apalagi mama-mamanya yang konsumtif gitu, jadi bisa belajar dari buku itu. Jadi
sungguh-sungguh bermanfaat untuk mamanya, papanya, dan juga anak-anak pastinya. Lalu untuk yang entrepreneurship tadi, Bunda Ita dan kakak-kakak yang lain juga, jadi sekedar sharing di kelas ini, kebetulan saya juga mengampu kelas 1 yang ternyata semangat jualannya itu oke punya alhamdulillah, terus jiwa entrepreneurship-nya sudah mulai tumbuh gitu. Jadi sebelum kami membuka adanya Market Day di hari Jumat, itu kami melihat di lapangan, kok banyak ya anak-anak itu yang menjual dari hasil karya ciptaannya, terus origami, slime, pop-it, stiker, dan yang lain. Jadi dari buku pembelajaran tentang finansial ini, apakah nanti juga diarahkan di dalamnya tentang bagaimana menumbuh kembangkan jiwa entrepreneurship dalam anak yang dia sudah mulai ada ketertarikan sejak dini. Lalu yang pertanyaan kedua, karena anak saya masih umur 3,5 tahun, bagaimana cara saya mengenalkannya dari kelima buku tersebut? Mohon arahannya, terima kasih. Ini siapa yang mau jawab, Mbak Wati? Bu Ita kayaknya ya. Ini kan Bu Ita, mungkin ini bagi teman-teman yang belum kenal dengan Bu Ita. Bu Ita ini mendirikan sekolah di Surabaya. Nama sekolahnya IC School. Jadi mungkin kita tanya ke ahlinya deh, yang sudah pengalaman. Kalau saya mungkin mau kasih ini aja spoiler sedikit. Kemarin itu kita lagi ngumpul bahas buku ini kan, waktu lagi sebelum cetak kan kita proofread dulu gitu. Terus eh, kita jadinya mikir, ini kayaknya buku ini harusnya ada lanjutannya deh. Nah mungkin jawabannya Kak Yuni itu nanti ada di seri berikutnya. Ya, betul. Baru mau ngomong itu gitu ya. Jadi tadi memang ini bertahap banget ya, apa namanya, Kak Yuni gitu ya. Makanya tadi Kak Wati, jadi memang benar-benar untuk yang mulai dari basic gitu ya. Jadi makanya mulai dari mengenal dulu tentang uang gitu ya, fungsi dari uang gitu ya. Kalau di buku panduannya sih sudah ada di nyerempet tuh gitu ya. Jadi mulai anak-anak diajarkan untuk mulai apa namanya menghasilkan sendiri gitu ya. Jadi nanti insya Allah mungkin di permainan juga nanti ada gitu ya. Jadi memang dengan anak-anak itu apa namanya kalau mengharapkan ruang saku terus kan terbatas gitu ya. Nah kalau kamu pengen punya uang lebih ya memang kamu apa namanya bisa jualan. Dan benar sekali Kak Yuni bahwa anak-anak sekarang itu memang apa ya tadi kayaknya juga sampaikan ya, ada percepatan. Jadi kita kayaknya nggak bisa ngelihat umur deh gitu ya. Jadi dan saya senangnya sekarang sekolah-sekolah itu mengizinkan gitu ya. Karena kan dulu itu kayaknya nggak boleh jualan di sekolah kok jualan gitu. Saya nggak tahu ya, mungkin ada beberapa sekolah yang masih nggak ngizinkan ya. Kalau tempat saya malah harus jualan gitu ya. Jadi apa namanya artinya difasilitasi. Jadi kalau, "Loh kamu kok nggak bawa kue lagi?" Gitu ya, jadi dipancing gitu. Oh iya, jadi biar biar seneng gitu loh. Jadi, itu memang environment-nya memang harus harus mendukung ya Kak Yuni ya. Jadi akan bagus sekali tadi dan, apa namanya, kalau misalkan memang kalau bicara uang itu kan memang matematika juga harus ada ya. Jadi memang mungkin mereka harus ngerti untung rugi gitu kan ya. Nah itu memang mesti perlu bimbingan dan ini disesuaikan karena di tempat saya kan bervariasi anaknya ya. Ada anak usia 8 tahun juga masih belum ngerti uang gitu kan ya. Jadi makanya ini tadi kita fungsinya memang bertahap. Tapi kalau misalkan tadi tempatnya Kayun itu sudah anak-anak sudah antusias dalam entrepreneur itu bakat tuh. Bakatnya berarti memang ada bakat jualan, ada bakat itu berarti itu difasilitasi gitu ya. Kan memang dengan kurikulum Merdeka kan kita memang, tidak menyamakan ya pembelajarannya bisa berdiferensiasi. Jadi memang untuk anak-anak yang seperti itu, ya mungkin, mulai apa ya, mungkin ada pengayaan ya, ada encouragement sendiri, "Ayo kalau ada ini sekarang dibiasakan dicatat," gitu ya. Nah itu mungkin, apa namanya, kalau udah bisa menulis dan bisa menjumlah, ayo dicatat gitu ya.
supaya mereka ngerti bahwa nggak sekedar jualan, tapi ya itu tadi mereka senang jualan tapi duitnya tergeletak di mana-mana. Nah ini kan yang kita mesti lurusin dulu gitu ya. Makanya buku ini lebih fokus pada basicnya dulu. Ayo kamu pinter jualan, pinter menghasilkan, tapi duitnya kemana-mana hilang. Terus jadi percuma dong gitu. Nah, jadi makanya mereka harus bisa bagaimana, memahami bahwa, apa namanya, uang itu juga nggak datang terus gitu. Sekali ini laku, besoknya mau jualan lagi hujan, jadi nggak laku gitu ya. Jadi ada resiko yang dihadapin. Jadi gitu Kak Yuni. Jadi bagus banget. Ini Kak Yuni ini buku guru ya? Oke. Iya, iya, alhamdulillah. Ah, ya, Iya, iya Kak itu berarti Haita. iya, jadi makanya itu, ini udah ini banget, apa namanya, udah bagus banget. Jadi, saya pikir itu tetap difasilitasi, cuman itu tadi, sekarang mulai dimasukkan gitu ya. Oke, kalau udah bisa menghasilkan, disimpannya di mana? Nah, kalau udah agak banyak, ayo mulai nabung yuk gitu ya. Kita aja anak-anak ke bank, segala macam. Nah, itu di buku panduannya tuh sebenarnya juga sudah ada tahapannya, seperti itu tapi belum di buku ceritanya gitu ya. Nanti buku ceritanya itu nyambung berikutnya gitu ya, Kak Yuni. Jadi memang pengennya ini seriesnya berkelanjutan gitu, doain kita bisa selesaikan gitu. Amin, ditunggu seri selanjutnya. Oke, terima Ya, kasih. oke. Tadi ada pertanyaan yang kedua ya, Kak ya. Selanjutnya mungkin bisa dijawab oleh Kak Maya. Pertanyaan kedua tadi terkait bagaimana kalau anak usia 3 tahun. Iya, benar, Kak? Untuk Oke. usia 3 tahun kayaknya Iya, Kak. Ya, pertanyaan kedua benar. Mm-mm. Kayaknya juga sudah disinggung ya sama Bu Ita dan Kak Inge sebelumnya ya tentang memberikan informasi untuk anak-anak usia 3 tahun. Ya, diceritain aja sih sebenarnya tentang bukunya, dilekatkan lagi dengan permasalahan yang lebih dekat dengan anak-anak seusia itu gitu ya. Jadi mungkin kita bisa lebih fleksibel menggunakan buku ini ya. Jadi buku ini bebas untuk diimprovisasi oleh orang tua tentang bagaimana mengenalkan finansial itu ke anak-anak gitu ya. Entah melalui aktivitasnya yang tidak disesuaikan atau kasus-kasusnya atau kondisinya yang disesuaikan dengan anak-anak di keseharian itu seperti apa gitu. Jadi memang mungkin lebih enak kalau orang tuanya baca dulu semuanya, kemudian nanti diolah gimana supaya bisa lebih dekat gitu ya dengan problem yang dihadapi oleh anak-anak itu sendiri. Seperti itu mungkin. Sedikit menambahkan mungkin ya, buku ini kan masih open pre-order dan mungkin akan diterima oleh para pemesan itu di bulan Maret. Nah, sepertinya ini jadi best moment juga sih menyambut Lebaran. Karena Lebaran itu pasti dapat uang saku semua. Walaupun masih usia 2 tahun, 3 tahun, itu pasti dapat uang saku ya. Nah, itu langsung bisa dipraktekkan nanti karena bukunya sudah dipegang. Tinggal dipraktekkan itu sih biar dari nggak saya. biar nggak kena investasi bodong ya. Sama orang tuanya sendiri ya. Sama orang tuanya, ya. Iya. Oke. Terima Oke. kasih teman-teman atas pertanyaannya. Nah, ini terakhir ada kejutan nih dari Kak Inga ya, sepertinya ya Kak ya. Kak Inga mau ngasih sesuatu nih buat teman-teman sekalian. Iya, terima kasih. Suara saya lagi agak serak ini, tapi mudah-mudahan lumayan. Saya ingin ngenalin lagunya, ngajak teman-teman nyanyi sama-sama. Ini lagu yang nanti bisa dipelajari anak-anak dari buku yang Cerdas Finansial ini. Judulnya lagu tentang uang. Kayak semuanya kaitannya tentang uang. Kalau aku punya uang rupiah itu namanya. Ku simpan baik-baik, ku tata dengan api, ku amankan di dompet kesayangan. Uang buat hati senang, mau apa saja beli pakai uang.
Pikir-pikir, lalu bedakan, itu keinginan atau kebutuhan. Kalau aku punya uang, akan ku tabung, ku bawa ke bank. Ku hitung dengan cermat, aku harus hemat, uangku simpan untuk masa depan. Uang buat hati senang, mau apa saja beli pakai uang. Pikir-pikir, lalu bedakan, itu keinginan atau kebutuhan. Jangan lupa, ini lagu tentang uang. Ya, gitu Oke. kira-kira lagunya. Wah, terima kasih Kak Inge. Apa behind the Ya, scene-nya waktu lagunya. saya bikin contoh lagu ini, ada yang kesindir begitu kata-kata itu keinginan atau kebutuhan. Di depan rumahnya ada yang Shopee gitu. Iya, yang kesindir aku sebenarnya. Tahu-tahu ada paket gitu ya Kak. Iya, Iya. pas banget Kak Inga lagi nge-share lagunya, ada paket datang yang itu sebenarnya bukan kebutuhan yang urgent. Jadinya, wah kesindir nih. Iya, oke, terima kasih banyak kakak-kakak. Alhamdulillah keren sekali buku karya Kak Wati Idio, Kak Nindya Maya, Bu Ita, terus Kak Inge dengan lagunya juga ini ya semakin menambah anak-anak pasti tertarik ya. Ada ceritanya, ada aktivitasnya, terus juga ada lagunya juga kayak gitu. Semoga membuat anak-anak semakin cerdas finansial. Nah, ini teman-teman Amin. ya teman-teman juga ini bisa bisa belajar bersama nanti dengan Kak Wati Idio untuk membuat bagaimana sih buku cerita yang bagus kayak gitu ya. Nah, nanti tanggal 27 Februari kita akan ada kelas literasi bersama Kak Wati Idio. Nanti kita akan membuat picture book yang kemudian akan bisa dikirim ke penerbit mayor dan juga bisa direview oleh Kak Wati Idio. Nah, ini kesempatan bagi teman-teman yang ingin berkarya seperti Kak Wati Idio, Kak Nindya Maya, nanti bisa belajar langsung. Nah, terus juga nanti di awal Maret, bagi teman-teman yang pengen ini ya menjadi ahli Read Aloud, nanti juga ada Train of Trainer Read Aloud yang diadakan oleh Read Aloud Jakarta Utara. Teman-teman juga bisa mengikuti dan bisa belajar dan nantinya bisa menjadi handal mengajarkan pada anak untuk read aloud maupun mengajarkan pada orang-orang tua sekitarnya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya dan sharingnya. Kak Wati Idio, Kak Nindya Maya, Bu Ita, dan Kak Inge. Bukunya luar biasa. Jadi dari satu buku, satu seri, ada 5 buku, satunya buku panduan, empatnya itu buku cerita yang itu lengkap ya, mulai dari mengenalkan fungsi uang, kemudian juga mengenalkan sampai ke pengolahan uang kayak gitu ya. Mudah-mudahan dari karyanya ini bisa membuat anak-anak semakin cerdas finansial dan juga nantinya bisa membentuk pola kebiasaan yang bagus di masa depannya sehingga hingga masa depannya nanti bisa memiliki kecerdasan finansial. Oke, sekian acara hari ini. Terima kasih semua teman-teman. Ini mungkin bisa foto bareng ya, mungkin bisa open cam mungkin teman-teman. Ya, ditunggu ya, open cam ya. Alhamdulillah ini ngumpul semuanya ya. Ada yang dari Madiun, ada yang dari Kendari, ada yang dari Bandung, Kak Wati Sumiati. Yang biasanya juga ini ya belajar nulis bareng. Kak Andi dari Kendari, Kak Sena. Oke, udah siap? Yang lainnya udah ini aja yang mau buka kamera. Oke, 1, 2, 3. Ya.
Sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya atas hadirannya, atas sharingnya dari Kak Wati Idio dan kawan-kawan. Nanti ini kita serangkaian acara Warna-Warni Read Aloud nanti akan berlanjut sampai tanggal 28. Yang terakhir, nanti kita akan bahas apa aja sih ide kreatif untuk membangun literasi pada anak. Serta nanti kita akan ada juga sharing buku parenting, kayak gitu. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa join belajar bareng bersama teman-teman di sini juga. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam.